永恒仙宗和神魂仙宫有3名弟子实力很强，萧清泉4人凶多吉少，他们有难，我们不能袖手旁观。我一定会亲手宰了他们。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Nitian Jijun. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan di mana di part sebelumnya diceritakan kalau Tan Yun beserta senior Gongsun itu telah sampai di tempatnya Meng Yi. Kedatangannya tentu membuat semua orang senang karena Tan Yun telah berhasil selamat dari seekor monster di tingkat 3. Karena sudah kembali, Tan Yun lalu menginformasikan beberapa rencananya sebelum memasuki jurang penguburan, di mana ia membagi semua murid menjadi 2 kelompok. Di mana kelompok pertama yang diisi Tan Yun, Meng Yi, dan Jian itu akan pergi pada gerbang penguburan untuk membantai semua murid di sana. Sementara kelompok kedua yang diisi Xiao, senior Gongsun, dan yang lainnya, mereka akan melakukan pelatihan dan menunggu instruksi dari Tan Yun sebelum benar-benar memasuki jurang penguburan. Pada saat itu, Tan Yun tidak membuang waktu lagi dan langsung pergi menuju gerbang tersebut. Selain itu, di episode sebelumnya kita juga diceritakan bagaimana Tuan Muda Ruyan yang mendatangi Yukin untuk melamarnya. Namun lamaran itu sayang ditolak guys, yang akhirnya si Tuan Muda pun pergi. Di sana tak lama Yukin kemudian keluar kalau dia mengatakan ingin keluar dari markasnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sontak mendengar akan hal itu, semua anak buah Yukin mereka merasa enggan untuk mengizinkannya. Mereka bertanya mengenai tujuan kepergian Yukin. Selain itu, mereka juga meminta agar semua anak buahnya ini bisa untuk mengikutinya. Tapi Yukin enggan mengatakan apapun guys. Ia malah melihat ke langit dan mengeluarkan perahu terbangnya. Semua orang lagi-lagi meminta agar Yukin mengajak mereka juga. Di sana semua anak buahnya pun berlutut memohon agar mereka ini selalu dekat dengan Yukin untuk melindunginya. Salah satu murid mengatakan alam tanah abadi memanglah sangat berbahaya, yang tentu saja mereka ingin agar bisa melindungi Yukin. Karena seperti yang telah diperintahkan tetua juga, semua murid yang masuk ke alam ini, mereka semua ditugaskan hanyalah untuk melindungi Yukin. Karena jika terjadi sesuatu pada Yukin, maka mereka semua dipastikan akan dibantai. Mendengar itu, Yukin tetaplah menolaknya. Bahkan jika nantinya Yukin ini dalam bahaya, maka kekuatan semua orang sudah pasti tak akan bisa untuk menyelamatkannya. Yukin mengatakan kalau dia ini akan bersantai dan tak perlu diikuti oleh siapapun. Menurut kalian Yukin ini mau pergi ke mana ya? Benar, sesuai dengan spoiler yang Mimin buat, kalau Yukin ini akan kembali ke tempat naga kemarin. Dirinya itu sudah sangat khawatir akan keselamatan Tan Yun yang selama ini selalu bertengger di kepalanya. Dengan perahu terbangnya, Yukin pun bergegas untuk ke tempat itu. Singkat cerita, ratusan kilometer telah ia lalui dan kini ia pun akhirnya tiba. Kita bisa melihat bagaimana Yukin ini sangat panik karena sedari tadi ia sama sekali tidaklah menemukan Tan Yun. Terus saja Yukin ini tidak menyerah. Ia mondar-mandir ke kiri dan ke kanan berharap ada bos Tan Yun di sana. Tapi sayang, setelah sekian lama mencari Tan Yun itu dia tak kunjung temukan. Yang ada Yukin malahan melihat adanya bangkai sang naga yang telah terpotong. Di sana ia pun berhenti dan merasa sangat sedih karena dirinya tidak ingin terjadi apa-apa kepada Tan Yun. Dari wajahnya yang bersedih tentu bisa dipahami kalau dia itu sangatlah menyesal karena kemarin telah menusuknya. Selain itu, Yukin ini sampai menangis karena ia mengira bos Tan Yun telah tewas oleh sang naga.
Tak menyerah sampai di situ, Yukin kembali meyakinkan dengan menggunakan sebuah teknik pelacak di tempat itu. Bahkan tak tanggung-tanggung ya, Yukin pun berteriak memanggil namanya Tan Yun. Di sana, ia lalu turun mendekati sang naga, berharap Yukin menemukan petunjuk untuk menemukan Tan Yun. Dan ternyata benar. Setelah mengeceknya, Yukin mendapati kalau pil di dalam tubuh sang naga itu ternyata telah menghilang. Tentu saja ia mengira bahwa Tan Yun lah yang telah mengambilnya. Dengan itu ia pun menjadi sangat senang karena Tan Yun ternyata masih hidup. Tapi di sela perasaan senang yang dirasakannya, tiba-tiba ia kembali kebingungan dengan apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Ia merasa kalau dirinya dan Tan Yun adanya sesuatu yang janggal. Di mana Yukin mengira jikalau pada kehidupan sebelumnya mereka ini mempunyai sebuah hubungan. Tapi itu semua hanyalah angan-angan belaka. Yang pasti Yukin masih sangat bingung dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Ya, karena seperti itu maka Yukin pun bertekad kalau dia ini akan mencari jawabannya. Selain itu, Shin kemudian berpindah di sebuah lembah. Terlihat di sana Tan Yun, Meng Yi, dan Jian, mereka masih dalam perjalanan untuk menuju ke gerbang penguburan. Pada saat itu, Tan Yun menggunakan sebuah teknik pelacakan untuk menemukan musuh yang ada di tempat itu. Tapi ternyata setelah mengeceknya, Tan Yun tiba-tiba menyuruh Datao untuk segera berhenti. Baik Meng Yi dan Jian tentu saja bertanya-tanya kepada Tan Yun mengapa berhenti di sini. Ternyata Tan Yun menemukan tepat di depan jurang pemakaman. Itu terdapat para murid sekte Huangpu, tepatnya murid divisi jiwa kuno yang tengah disergap oleh murid sekte peri abadi dan istana jiwa. Di sana Tan Yun mengatakan para murid yang tersisa tinggallah Xiao King Xuan, Sang Wan Bingbing, Jun Buping, dan Bai Li Longtian yang masih hidup. Jelas saja kekuatan dari para murid divisi jiwa kuno bukanlah tandingan mereka. Tan Yun bahkan sampai menegaskan jikalau dari para murid itu ada 3 murid yang sangatlah kuat dari sekte peri abadi dan istana jiwa. Dengan hanya 3 orang saja, Tan Yun mengira para murid divisi jiwa kuno pastinya akan terbantai. Karena seperti ini, maka Tan Yun pun mengatakan hanya dengan setengah jam saja, Xiao King Xuan dan yang lainnya itu akan segera tewas. Pada saat ini, Meng Yi menanyakan sikap Tan Yun apakah akan menyelamatkan mereka. Jian mengatakan kalau mereka ini tak perlu membuang-buang waktu untuk menyelamatkan karena sebelumnya semua orang tahu betul kelakuan dari para murid divisi jiwa kuno yang selalu berencana untuk membantai Tan Yun. Tapi meski begitu, Meng Yi nampaknya tidak setuju akan ungkapan dari Jian. Ia mengatakan meskipun perselisihan antara sekte selalu terjadi, tapi di saat ini mereka tak boleh membiarkannya tewas. Apalagi Meng Yi sebelumnya pernah merasakan mengenai sikap Xiao King Xuan yang sebelumnya berlaku baik kepadanya. Akhirnya Jian pun mengerti dan Tan Yun juga menambahkan kalau perselisihan di antara 9 divisi mereka memang harus segera diakhiri. Di mana ia sangatlah setuju dengan ungkapan Meng Yi yang sebelumnya Xiao King Xuan dan para murid jiwa kuno lainnya mereka memang tak pernah memiliki perselisihan dengan murid pil obat. Dengan begitu, jadi Tan Yun memutuskan untuk menyelamatkannya dan langsung pergi dari sana. Di perjalanan Jian penasaran bagaimana sikap Tan Yun dikala para murid divisi 5 jiwa itu dalam bahaya. Apakah Tan Yun akan menyelamatkannya juga? Dan apa jawabannya guys? Ya, betul sekali bahwa Tan Yun tak akan menyelamatkannya. Karena pada kompetisi dahulu semua murid 5 jiwa, mereka memang selalu menargetkan Tan Yun untuk dibantai. Tak hanya itu, Tan Yun juga menyebutkan kelima divisi yang lainnya yang sudah pasti tak akan ia selamatkan. Selain itu, baik Jian maupun Meng Yi juga harus tahu guys, kalau Tan Yun di masa depan akan membantai keempat ketua divisi yaitu Ling Hu Changhe, Wu Hong, Mu Gu Hong, dan Wu Qingquan. Setelah itu, Shin kemudian berpindah di tempat penyergapan. Di sana dapat kita lihat adanya sebuah pertarungan antara para murid sekte Huangpu dan kedua sekte lainnya.
Jelas saja sesuai dengan perkiraan Tan Yun, kalau Sekte Huang Pu memanglah tak bisa untuk melawan para murid ini. Keempat murid Sekte Huang Pu terlihat sudah terluka. Mereka hanyalah bisa bertahan dikala menghadapi para musuh yang sangatlah kuat. Pada saat ini semua murid sudah diambang kematian guys. Mereka tidak lagi bisa untuk melakukan perlawanan. Bahkan salah satu dari mereka hampir saja terbantai dengan tusukan pedang. Tapi nampaknya hal itu tidak dilakukan oleh murid Istana Jiwa. Dia malahan meminta agar Sang Wan Bingbing itu menjadi pelayannya. Tapi jelas ia pun menolaknya. Bahkan dia mengatakan lebih baik mati saja daripada harus menjadi pelayannya. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Ya, karena cerita episode ini sudah habis, maka dari itu kita langsung masuk ke spoilernya ya. Dimana di next episode kita masih diperlihatkan pertarungan antara murid Sekte Huang Pu dan dua sekte yang lainnya guys. Dimana tadi sudah dilihat para murid Sekte Huang Pu memang bukanlah tandingan mereka. Baik Jun Buping, Sang Wan Bingbing dan kedua lainnya mereka sudah tak berdaya. Jun Buping wajahnya sudah dipenuhi luka. Begitupun Sang Wan Bingbing, Xiao King Xuan dan Bai Li Longtian juga memiliki luka yang sama guys. Kehidupan mereka ya mungkin tinggal beberapa menit lagi. Namun meski begitu Bai Li Longtian seketika menjadi murka dan mengeluarkan kekuatan terakhirnya untuk menyelamatkan sang kekasih. Di mana Sang Wan Bingbing sebelumnya telah diganggu oleh murid divisi Istana Jiwa. Tapi sayang kekuatannya tidaklah cukup, membuat Jun Buping dan Bai Li Longtian kembali mendapat serangan. Hingga akhirnya mereka pun pasrah dan bersiap untuk menutup mata. Pada saat ini adegan yang mengharukan pun terjadi guys, di mana baik Jun Buping dan Bai Li Longtian mereka rela tubuh mereka disiksa karena ingin menyelamatkan kekasihnya masing-masing. Pada saat ini akhirnya seorang pahlawan pun tiba guys. Dengan kecepatannya Tan Yun lalu menangkap Sang Wan Bingbing yang telah terpental akibat serangan musuh. Pada saat ini semua orang dibuat gempar. Mereka seakan tak percaya kalau ternyata ada seseorang murid Sekte Huang Pu yang begitu sangatlah cepat. Tak basa-basi, Tan Yun lalu mengeluarkan mata Hong Meng-nya yang membuat semua orang pun terdiam. Selain itu, di novelnya diceritakan kalau di sana Tan Yun langsung mengendalikan semua pedang untuk membantai semuanya guys. Jadi segitu dulu spoiler kali ini. Aduh, jadi penasaran nih guys. Kita nantikan cerita selanjutnya yang akan Mimin upload di minggu depan ya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.